Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Yang mana terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang tasrif lugawi atau pembahasan istilah dari tasrif lugawi. Definisi tasrif lugawi. Dan insya Allah sekarang kita masuk pada tasrif lugawi yang pertama, yaitu tasrif lugawi dari fi'il madi. Sebelum itu kita ingatkan, adapun tasrif istilah itu dari fi'il madi sampai isim alat atau yang fi'il madi judul-judulnya saja, terus fi'il mudhari sampai isim alat. Nah, sekarang kita membahas tasrif lugawi yang ke bawahnya satu persatu. Pertama dimulai dari fi'lul madi, al-fi'lul madi, fi'il madi. Fi'il madi itu kalau diartikan secara bahasa Indonesia fi'il. Fi'il itu artinya adalah kata kerja, ya kan? Berarti dia menunjukkan perbuatan. Terus al-madi. Al-madi ini artinya apa? Yang telah dilakukan atau yang telah lewat, yang sudah berlalu atau yang sudah lewat. Nah, berarti fi'il madi itu adalah fi'il, ini diartikan adik-adik catat ini. Jadi fi'il madi itu adalah fi'il yang sudah atau perbuatan yang sudah dilakukan. Ini nama bahasa Arabnya adalah fi'il madi. Jadi kalau adik misalnya mau bilang ke Ustadz misalnya, Ustadz saya sudah menghafal. Nah, berarti kan sudah menghafal. Berarti menggunakan pakainya fi'il madi ini. Nah, yang kita bahas sekarang nih fi'il madi. Dia sudah dilakukan. Yang pertama adalah al-awalu fa'ala, diharokatkan dulu. Fa'ala. Terus yang kedua fa'ala panjang. Fa'ala panjang. Kemudian yang ketiga fa'alu. Ini diharokatkan dulu semuanya. Yang ketiga fa'alu. Yang keempat ini fa'alat. Fa'alat. Yang kelima fa'alata. Fa'alata. Yang keenam fa'alna. Yang ketujuh fa'alta. Yang kedelapan fa'altuma. Fa'altuma. Yang kedelapan. Yang kesembilan fa'altum. Yang kesembilan ini fa'altum. Yang kesepuluh fa'alti. 10 ini fa'alti. 11 fa'altuma. Fa'altuma. Ke-12 fa'altunna. Fa'altunna. Ke-13 fa'altu. 13 fa'altu. 14 fa'alna. Langsung kita ke pembahasan artinya sekarang. Yang pertama fa'ala. Nah, setelah kita mengetahui tasrif lugawi kemarin ada 4 sisi. Pertama dari mufrad ke dari bentuk tunggal, bentuk tasniyah, bentuk dua, bentuk tiga, kemudian dari bentuk laki-laki, perempuan dan seterusnya sampai dari yang kasrah, fathah dan dhammah. Nah, pertama sekarang fa'ala. Artinya fa'ala sendiri ini arti fa'ala ini kan ini fi'il madi. Dia artinya berbuat atau melakukan. Berbuat. Nah, sama seperti kalau nasoro. Nasoro kan artinya menolong. Nah, kalau tidur nama, kalau berkata kola, fiilnya ini. Kalau fa'ala ini artinya apa? Berbuat. Fa'ala, berbuat. Nah, adapun yang pertama ini fa'ala yang pertama, terus fa'ala kedua, fa'alu ketiga, ini ya baru kita akan bahas satu persatu. Adapun fi'il fa'ala sendiri itu artinya berbuat atau melakukan. Nah, kalau fataha membuka, kalau doroba memukul. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Fa'ala. Dia, satu orang laki-laki sedang telah berbuat. Itu artinya fa'ala. Dia, nah ingat dia berarti yang dibicarakan. Ini dhamir ghaib namanya. Terus satu orang, nah berarti buat satu, bukan buat dua dan bukan buat tiga. Dia, satu orang laki-laki. Ingat laki-laki, bukan perempuan. Telah berbuat. Karena ini fi'il madi, kita kasih arti telah. Karena telah berbuat, telah melakukan. Berarti kalau nasoro, berarti sama. Dia, satu orang laki-laki, telah menolong. Seperti itu.
Fa'ala, dia seorang laki-laki telah berbuat. Fa'ala, yang kedua. Dia, dua orang laki-laki. Sekarang jadi dua orang. Kalau tadi pertama satu orang. Dia, dua orang laki-laki, atau mereka, dua orang laki-laki, telah berbuat. Fa'alu, yang panjang sekarang. Fa'alu, ada wawunya. Ini yang banyak, 3 atau lebih. Jadi mereka, para laki-laki, telah berbuat. Ulangi, fa'ala, dia, satu orang laki-laki telah berbuat. Fa'ala, dia, dua orang laki-laki telah berbuat. Fa'alu, mereka, 3 orang atau lebih, banyak laki-laki, mereka para laki-laki telah berbuat. Kemudian pindah nomor 4. Fa'alat, dia satu orang perempuan. Nah, pindah. Kalau tadi laki-laki, sekarang perempuan. Fa'alat, dia satu orang perempuan telah berbuat. Fa'alata, dia dua orang perempuan telah berbuat. Fa'alna, mereka, banyak, 3 atau lebih. Mereka para perempuan telah berbuat. Nah, ini domirnya goib semua ini. Dia sama mereka. Ini tidak hadir semuanya. Bukan orang yang diajak bicara dan bukan pula orang yang berbicara. Makanya pakainya dia atau mereka. 1 sampai 6. Kemudian pindah nomor 7. Fa'alta. Nah, ini pindah ke mukhotob namanya. Mukhotob. Di samping ini, nah ini. Nah, mukhotob. Kalau tadi itu goib, terus sekarang pindah mukhotob, yang diajak bicara. Nomor 6, fa'alta. Artinya kamu, satu orang laki-laki. Kamu, satu orang laki-laki telah berbuat. Fa'altuma, kalian, dua orang laki-laki telah berbuat. Fa'altum, kalian, para laki-laki, banyak ini. Kalian, para laki-laki, 3 atau lebih. Kalian para laki-laki telah berbuat. Fa'alti, kamu, satu orang perempuan telah berbuat. Ingat, bukan dia tapi kamu. Fa'alti, kamu, satu orang perempuan telah berbuat. Fa'altuma, kalian, dua orang perempuan telah berbuat. Fa'altunna, kalian, para wanita, banyak ini, 3 atau lebih. Kalian para wanita telah berbuat. Nah, kemudian 2 yang terakhir, ini mutakallim namanya. Ini yang berbicara. Jadi saya atau kita. Pindah sekarang nomor 13. Fa'altu, saya, satu orang laki-laki atau perempuan. Jadi kalau saya itu sama fa'altu. Jadi nggak terbagi. Mau laki-laki mau perempuan. Pokoknya kalau saya bahasa Arabnya fa'altu. Fa'altu. Saya telah berbuat itu bahasa Arabnya fa'altu. Jadi nggak terpisah. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi berbeda, ini misalnya fa'alat, dia seorang perempuan. Kalau yang fa'ala yang atas ini, dia seorang laki-laki. Terpisah. Tapi kalau saya, tidak. Kalau untuk yang pelakunya adalah saya, untuk kata saya, tidak. Fa'altu, saya telah berbuat. Jadi bisa laki, bisa perempuan, walaupun yang berkata Zaid, walaupun yang berkata Fatimah, sama, pakainya fa'altu. Kemudian fa'alna, panjang, kami. Kami, para laki-laki atau perempuan telah berbuat. Fa'alna, kami, para laki-laki atau perempuan telah berbuat. Nah, itu dia fi'il madi. Nah, ingat, fa'ala sendiri ini artinya berbuat. Makanya semuanya artinya telah berbuat. Cuma terbagi-bagi. Ada yang dia seorang laki-laki. Dia dua orang laki-laki. Mereka para laki-laki. Ini dia satu orang perempuan. Nah, tapi semuanya artinya berbuat. Nah, kalau nasoro diganti nasoro. Nasoro kan artinya menolong. Ya sama seperti itu. Misalnya nasoro. Dia satu orang laki-laki telah menolong. Nasoro yang panjang. Nasoro, nasoru. Sama seperti itu. Kan fa'ala, fa'alu. Nasoro, nasoru. Sama. Kalau fa'ala. Dia seorang laki-laki telah berbuat. Fa'ala. Dia dua orang laki-laki telah berbuat. Sama. Nasoro. Dia seorang laki-laki telah menolong. Nasoro. Dia dua orang laki-laki telah menolong. Nasoru, mereka para laki-laki telah menolong. Terus nasorot, dia seorang wanita telah menolong. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk fi'il madi. Tasrif lugawi dari fi'il madi. Nah, ini jadi dihafal. Jadi dihafal. Hafalnya seperti Ustaz baca seperti ini. Dibaca 3-3. Fa'ala, fa'alu.
terus fa'alat, fa'alata, fa'alna, terus fa'alta, fa'altuma, fa'altum, terus fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, terus terakhir fa'altu, fa'alna. Seperti itu. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk tugasnya hafalkan itu. Kemudian tugas kedua adalah buat bahasa Arab dari apa yang Ustadz sebutkan sekarang. Jadi kan doroba itu artinya memukul. Nah, sekarang adik-adik buat bahasa Arab dari kata berikut. Ustadz baca, jadi dengarkan baik-baik. Yang pertama, kalian. Ingat, kalian para laki-laki telah memukul. Tulis bahasa Arabnya. Jadi kalian para laki-laki telah memukul. Yang kedua, dia satu orang perempuan telah memukul. Dia satu orang perempuan telah memukul. Tulis bahasa Arabnya. Ingat, ikut dari contoh fa'ala ini. Kemudian yang ketiga, kamu satu orang laki-laki telah memukul. Kemudian yang terakhir, saya telah memukul. Nah, 4 ini. Adik tulis fiilnya, adik tulis kata kerjanya, fiilnya. Ingat, bahasa Arabnya memukul adalah doroba. Jadi tulis tadi. Yang 4 tadi Ustadz sebutkan. Itu PR ya, PR tulisannya. Dan insyaallah sampai sini tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.